Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wulan Agustina dengan nomor induk mahasiswa 200110087 kelas 2D Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Materi filsafat yang pertama tentang filsafat umum. Yang pertama, definisi filsafat. Filsafat adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai masalah umum dan mendasar, seperti pengetahuan, akal, pikiran, bahasa, eksistensi dengan menggunakan metode, sistem, dan logika. Yang kedua yaitu ciri-ciri ilmu filsafat. Mengacu dari definisi filsafat di atas, ada beberapa ciri pemikiran filsafat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat universal atau umum. Pemikiran dalam ilmu-ilmu filsafat cenderung bersifat universal dan tidak eksklusif atau bersangkutan dengan objek-objek khusus. Contoh pemikiran tentang keadilan manusia, kebebasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, filsafat berhubungan dengan nilai. Nilai yang dimaksud dalam filsafat adalah sesuatu yang baik dan buruk, susila dan asusila, di mana akhirnya filsafat menjadi suatu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai. Sedangkan yang ketiga, implikatif atau akibat. Pemikiran dalam filsafat selalu terdapat konsekuensi atau implikasi akibat, sehingga diharapkan dapat melahirkan pemikiran yang baru, yang lebih dinamis, serta menyuburkan intelektual. Yang keempat yaitu tidak faktual. Dalam konteks ini, tidak faktual adalah sesuatu yang spekulatif, yang bersifat dugaan yang masuk akal tentang suatu hal, namun hal tersebut tanpa bukti karena telah melampaui batas dari fakta-fakta ilmiah. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu filsafat. Berikut ini cabang-cabang ilmu filsafat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, logika. Logika epistem, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai kemampuan dan kecakapan berpikir secara teratur, tepat, dan lurus. Sedangkan yang kedua, epistemologi, yaitu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Misalnya, asal mula, metodologi, validitas, bentuk atau struktur yang akan membentuk pengetahuan manusia. Yang ketiga, metafisika, yaitu cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat dasar tentang keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian metafisika berporos pada pertanyaan mendasar tentang sifat-sifat dan keberadaan yang meliputi realitas yang dikaji. Yang keempat yaitu fungsi filsafat. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Mempelajari ilmu filsafat ini memiliki banyak manfaat yang bisa didapatkan dalam menjalani kehidupan. Dan masih banyak lagi manfaat lain yang akan kita dapatkan, karena dalam ilmu filsafat ini tidak memerlukan sebuah ilmu dan wewenang yang khusus. Ilmu filsafat ini berfungsi untuk membuatmu berpikir secara kritis, agar saat menghadapi masalah kamu lebih bisa berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral.
Itu saja materi pertama dari saya. Terima kasih. Materi kedua tentang filsafat umum part 2. Anggapan umum. Banyak orang memahami istilah filsafat sebagai suatu teori umum tentang sesuatu, khususnya tentang bagaimana mendekati suatu masalah yang besar dan penting. Dalam media massa, contohnya dinyatakan bahwa kelompok ini liberal, sementara kelompok itu konservatif. Keduanya mempunyai perbedaan pendapat tentang filsafat politik, dan dinyatakan bahwa para pendiri negara kita telah sepakat tentang suatu filsafat negara. Sistem pendidikan yang diterapkan di tanah air juga didasarkan atas suatu filsafat. Yang kedua, ciri-ciri filsafat. Dari begitu banyak definisi yang dikutip, apakah ciri filsafat yang tetap hadir? Ciri itu adalah bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu. Apakah setiap upaya manusia menjawab persoalan hidup dapat dikatakan berfilsafat? Tentu tidak. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Sedangkan yang ketiga yaitu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa penulis menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci dengan sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu membuat begitu. Sedangkan yang kedua yaitu kritis, mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas dan dikatakan dan dilakukan masyarakat. Sedangkan yang ketiga yaitu analisis, mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Itu saja materi yang kedua. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu hakikat manusia. Dalam materi hakikat manusia ini ada 3 pertanyaan yang muncul dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia? Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Yang kedua, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perannya di bumi adalah sebagai khalifah, pemimpin di dalam semesta ini. Dan yang ketiga yaitu bagaimana manusia menanggapi tujuannya. Yang pertama, buat tujuan berdasarkan hal yang ingin dipelajari. Yang kedua, membuat tujuan berdasarkan nilai kehidupan. Yang ketiga, melihat tujuan sebagai tanggapan bukan ancaman. Dan yang terakhir yaitu membuat perjanjian dengan orang lain. Materi keempat yaitu masih tentang hakikat manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologi. Yang pertama, manusia merdeka. Manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologi adalah manusia atau makhluk yang merdeka. Manusia
yang mempunyai kebebasan atau menentukan pilihannya, dan dia bertingkah bebas dan bertingkah laku sesuai dengan kemampuannya, dan juga mampu mengemukakan pendapatnya, kemauan, dan perasaannya kepada orang lain tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan manusia juga punya kebebasan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Yang kedua, manusia memiliki kodrat. Sejak kelahiran manusia memiliki kodrat kemerdekaan, juga memiliki kodrat yang ditentukan oleh Allah. Artinya setiap manusia punya kodrati, apakah ia laki-laki ataupun perempuan, baik dalam hubungannya dengan manusia lain atau dengan sejenisnya sendiri, atau dengan sejenis kelaminnya sendiri. Sifat manusia secara kodrat tidak bisa memilih ataupun memaksakan untuk memilih laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang secara norma agama ataupun norma-norma masyarakat dipandang sebagai penyalahgunaan kodrat atau melawan kodrat. Sebagai manusia harus bisa menghormati apa kodrat kita sejak lahir. Itulah sedikit pembahasan tentang hakikat manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologi. Materi yang kelima yaitu tentang hakikat manusia menurut pandangan psikologi dan dimensi pendidikan. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, individual being. Dalam bahasa filsafat dinyatakan self-existence adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Hakikat manusia dalam pandangan ilmu sosiologi adalah konsep manusia dalam ilmu sosiologi belum sepenuhnya melihat manusia sebagai makhluk yang diatur, makhluk yang utuh dan mandiri. Baginya, manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan segala-galanya. Manusia dalam pandangan psikologi adalah manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai subjek atau objek. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik. Keberadaan diri sebagai manusia merupakan tingkatan yang paling tinggi di antara makhluk hidup sehingga ada kebanggaan di dalamnya. Manusia adalah objek dan sekaligus pelaku pendidikan. Sebab itu, sejauh mana pendidikan itu diformulasikan dan diimplementasikan harus selalu didasarkan pada konsepsi tentang hakikat manusia. Merumuskan dan mengembangkan tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode, kurikulum, evaluasi pendidikan, dan seterusnya harus selalu dikonsultasikan pada filsafat dan pemahaman tentang hakikat manusia sendiri. Pembahasan ini berusaha memahami hakikat manusia sebagai sebuah kajian ontologi pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang dikaji dalam penulisan ini, yaitu pemahaman tentang hakikat manusia, potensi kejadian manusia, proses kejadian manusia, potensi-potensi dasar manusia, tugas dan fungsi penciptaan manusia, serta implikasinya dalam pendidikan. Materi ke-6 tentang hakikat manusia dan pendidikan manusia. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi imaterial. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Bahwa manusia adalah berkaitan dengan badan dan ruh. Sedangkan pendidikan Islam berpandangan bahwa pada dasarnya potensi dasar manusia adalah baik dan buruknya sikap tersebut.
Ada beberapa aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, aspek jasmani. Dalam Islam, pendidikan jasmani merupakan upaya untuk menjadikan tubuh yang sehat dan kuat. Dengan tujuan pendidikan adalah membimbing terhadap perkembangan jasmani menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Identitas jasmani manusia sebagai suatu perantara untuk melakukan segala macam aktivitasnya. Sebagai salah satu bukti dengan realitas yang ada, bahwa badan menjadi tolak ukur untuk menentukan segala pekerjaan seseorang. Misalnya dalam masalah jabatan atau pekerjaan, bahwa badan menjadi suatu persyaratan untuk diterima atau tidaknya orang tersebut. Badan akan menjadi suatu pertimbangan baginya. Begitu pula dalam melakukan ibadah kepada Tuhan, tidak lepas dengan anggota badan yang bersih, sehat dan mampu melaksanakan segala perintahnya. Jasmani merupakan suatu sistem yang memiliki pola hubungan komponen yang saling bekerja sama, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya jasmani tersebut terdiri dari mata, kepala yang berisi otak, tangan, kaki, hati, dan lain sebagainya. Jika dari salah satu dari komponen tersebut cacat atau tidak berfungsi, maka sistem akan terjadi ketidakstabilan dan menjadi penghambat dalam aktivitas manusia. Sebagai contoh bahwa kita ingin mendaki gunung tetapi tenaga badan tak sampai. Jasmani tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan melewati perjalanan yang sangat jauh dan banyak rintangannya dan yang akan dihadapinya, atau kakinya sakit. Sebagai Slameto mengatakan, bila tubuh cacat akan menyebabkan kurang baiknya atau kurang sempurna, diantaranya berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan patah tangan, lumpuh, dan lain-lainnya. Jadi kekurangan tersebut akan berakibat pada aktivitasnya. Yang kedua yaitu aspek rohani. Aspek rohani itu ialah unsur-unsur halus yang keberadaannya merupakan syarat utama bagi proses hayati yang berhubungan dengan kecerdasan, pikiran, dan kemauannya, yakni mencakup jiwa, akal, hati, dan nafsu. Menyempurnakan kecenderungan yang baik dan untuk mengendalikan potensi yang tidak baik. Pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan pada aspek rohani dalam diri manusia sebagai upaya memperbaiki hubungannya dan melalui jalan menyembah dan merendah kepada Allah serta taat dan tunduk kepada manhajnya. Pendidikan rohani yaitu usaha berubah, mengarahkan, melatih, dan membimbing serta mempengaruhi unsur-unsur kerohanian yang bersifat dinamis itu menuju ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan menurut ukuran-ukuran Islam. Materi ketujuh yaitu tentang hakikat pendidikan Islam dan peserta didik. Sebaik-baiknya kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidaklah sulit, begitulah kekuasaan, dan kurang lebihnya Al-Quran dan hadis. Kalian belajar dan mengajar seorang guru disebut pendidik dan peserta didik yang berbentuk ajaran Islam. Peserta didik tidak mengetahui apa yang dipikirkan seorang pendidik, dan peserta didik tidak mengetahui sifat dibalik seorang guru dan hatinya baik seorang guru kepada peserta didiknya. Peserta didik tidak boleh memandang seorang guru dengan sebelah mata, karena pendidik sangatlah mulia. Pendidik dan peserta didik harus sama-sama ikhlas dan memberikan ilmu dan menerima ilmu, supaya ilmu itu berkah menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Ilmu itu tidak sulit, tetapi peserta didik menganggap ilmu itu sulit karena peserta didik tidak ikhlas dalam menerima ilmu dari pendidiknya.
Jangan pernah bersikap sombong dengan apa yang sudah didapatkan. Bersikaplah seperti botol kosong, diisikan ilmu sedikit demi sedikit. Tugas pendidik adalah membimbing murid mulai dari nol. Peserta didik harus tetap mencari ilmu, dan guru dan orang tua pun tetap mencari ilmu. Pendidik mengamalkan ilmunya kepada peserta didik maupun orang lain. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam, peserta didik yang belajar dan mencari ilmu dimanapun berada. Materi ke-8 tentang metode pendidikan Islam. Pendidikan adalah moral dasar dari suatu negara, karena jika tidak ada pendidikan di negara ini, maka negara kita akan mudah diperdaya oleh negara lain dan akan merusak generasi masa depan. Karena pada hakikatnya sebuah negara maju dan berkembang tergantung pada bagaimana generasi bangsa itu sendiri. Dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa pendidikan diistilahkan dengan adab dan tarbiyah. Adab yaitu ilmu yang sangat berkaitan dengan akhlak seseorang yang mempunyai arti sopan santun, tutur kata yang baik, budi pekerti luhur yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Sedangkan tarbiyah yaitu bagaimana cara seseorang mendidik manusia. Materi ke-9 yaitu tentang metode pendidikan Islam. Pendidikan Islam sangatlah penting dalam pembentukan syariat atau kepribadian seorang muslim. Melalui pendidikan Islam atau pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam atau tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Ada 3 metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan Islam untuk menciptakan pribadi seorang muslim yang beradab dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, tilawatil ayat Al-Quran, yaitu yang harus dibaca, baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Keduanya harus berjalan seimbang dan beriringan. Seorang peserta didik tidak hanya mempelajari ilmu umum, tapi juga harus mampu mempelajari ilmu pendidikan Islam Al-Quran sehingga menciptakan generasi masa depan yang dilancarkan dengan adab serta tuntunan atau ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, metode taklim. Metode ini dilandaskan oleh hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode ini dijelaskan tentang bagaimana prinsip rukun iman, rukun Islam. Seorang murid harus mampu memahami bagaimana isi dari rukun iman dan rukun Islam tersebut dan mampu mengamalkan isi-isinya. Yang ketiga yaitu tazkiyah. Metode ini adalah metode yang menciptakan karakter seseorang peserta didik yang berakhlak mulia dan budi pekerti. Materi ke-10 masih tentang pendidikan Islam, metode pendidikan Islam. Pada dasarnya, ilmu dalam Islam ini saling melengkapi satu sama lain, yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum lainnya saling berkaitan. Dan pada dasarnya, tujuan utama dari ilmu Islam ini adalah pusat dari suatu ilmu atau yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Ilmu kalam terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ilahiyat, adalah mengenal sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua adalah mengenal hal-hal yang gaib yang wajib diketahui. Dan yang ketiga tabiat, adalah mengenal ilmu alam. Ada 3 ciri khas dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama qauliyah dan aliyah, yang kedua doktrin terkait ibadah dan syariat ajaran Islam, dan yang ketiga tazkiyah, yaitu pendidikan karakter seseorang. Materi ke-12 tentang hakikat kurikulum. Dalam pembahasan terkait dengan kurikulum, ada 6 hal yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan. Yang kedua, pengertian kurikulum. Yang ketiga, dimensi-dimensi kurikulum. Yang keempat, relasi dimensi dan pengertian kurikulum. Yang kelima, fungsi kurikulum, dan yang terakhir, peranan kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk
citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Adapun fungsi dari kurikulum tersebut yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, yang keenam fungsi diagnostik. Adapun 3 peranan kurikulum tersebut yaitu yang pertama peranan konservatif, yang ketiga peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis atau evaluatif. Materi ke-13 yaitu tentang kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Kurikulum ini adalah sebuah perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta penggunaannya sebagai pedoman diselenggarakannya proses belajar dengan tujuan tertentu. Demikian evaluasi ini adalah sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, memperoleh, dan penyediaan informasi yang sangat diperlukan agar tercapai suatu alternatif penyelesaian. Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis pengumpulan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Tujuan pendidikan Islam merupakan pendidikan penting. Jika tujuan pendidikan Islam tidak tercapai, maka sudah pasti tujuan pendidikan nasional tidak bisa tercapai. Kurikulum pendidikan Islam representasi. Cara mengevaluasi ada 4 kriteria penilaian suatu objek. Yang pertama kebutuhan ideal dengan nilai, yang kedua ketepatan, yang ketiga penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan, yang keempat pencapaian tujuan. Materi ke-14 tentang filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan lisan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia saat ini, di mana pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, pemikiran, pengetahuan, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar.